Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu, saya El-Azadi Fanfelsi, Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang desain formulir online menggunakan Google Form. Pada zaman seperti ini memang dibutuhkan fasilitas-fasilitas modern untuk memudahkan akses informasi. Untuk itu Google membuat inovasi baru di era modern ini dalam rangka memudahkan akses data elektronik. Salah satunya yaitu Google Form. Google Form atau disebut juga dengan Google Formulir adalah alat yang berguna untuk membantu kita mengirim survei, mengumpulkan data, kemudian memberikan siswa atau orang lain kuis atau penilaian ataupun evaluasi dalam pembelajaran, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Dalam pembelajaran ini kita akan membagi atas dua bagian. Yang pertama adalah pengenalan fitur-fitur Google Form, kemudian penggunaan Google Form dalam mengumpulkan data atau survei. Kemudian nanti juga Bapak Ibu akan membuat Google Form untuk penilaian harian atau evaluasi dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, langkah-langkah untuk pembuatan Google Form. Yang pertama kita masuk dulu ke Google Chrome. Ya, masuk ke Google Chrome atau web browser Google Chrome. Untuk membuat formulir online atau Google Form kita bisa melalui Drive. Ya, jadi nanti Bapak Ibu buka di sini aplikasi Google. Jadi ini akan muncul jika Bapak Ibu sudah login menggunakan akun Google. Oke. Aplikasi di sini kita pilih tadi Drive. Ini Drive Bapak Ibu. Kemudian pilih tambah. Kemudian pilih lainnya, cari Google Formulir, pilih formulir kosong. Nah, ini berupa tampilan dari formulir online atau Google Form-nya. Di atas ini berupa nama formulir, kemudian ada judul formulir, kemudian deskripsi. Ini berupa fitur-fitur pertanyaan, berupa pertanyaan. Kemudian di kanan atas itu ada sesuaikan tema. Ini fungsinya adalah untuk memberikan gambar pada banner formulir atau memberikan gambar pada kop formulirnya. Kemudian ada di sini bisa kita ganti warna tema dan warna latar belakangnya. Di sebelah tema ada pratinjau. Pratinjau ini fungsinya untuk melihat kembali, mengecek kembali formulir yang sudah kita buat. Kemudian ada di sebelahnya setelan atau gigi roda. Setelannya ada berupa umum, presentasi, dan kuis. Untuk setelan umum, ini ada di sini kumpulkan alamat email. Ini kalau kita klik atau kita centang, fungsinya nanti kita bisa mengumpulkan email dari responden. Kemudian ada perlu masuk, batasi ke satu tanggapan, artinya jika kita ingin satu responden hanya satu kali menanggapi, kita tinggal centang batasi ke satu tanggapan. Kemudian ada presentasi. Presentasi ini kalau kita mau mengacak urutan pertanyaan, centang di acak urutan pertanyaan. Kemudian di sebelahnya ada kuis. Nah, ini merupakan setelan jika formulir yang kita gunakan untuk evaluasi pembelajaran atau untuk penilaian. Jadi kalau ini berupa kuis, tinggal hidupkan saklar, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian nanti ada ketentuan-ketentuan untuk responden. Kita bisa menyesuaikan nanti dengan mencentang pilihan-pilihan di sini. Kalau sudah di setel, kita klik simpan. Oke. Ini untuk setelan.
Di sebelah kanan ada kirim. Kirim ini fungsinya untuk mengirim formulir kita ke responden nantinya. Pengiriman formulir bisa melalui email. Jadi kalau ini email, kita bisa mengetik email dari responden yang akan dikirimi formulir. Kemudian bisa berupa tautan, ya, bisa kita copy paste di grup WA ataupun nanti berupa SMS dan sebagainya. Kemudian di sini ada berupa sematan HTML. Kemudian pengiriman formulir juga bisa berupa di Facebook atau di Twitter. Oke, ini settingan dalam pengiriman. Kemudian ada titik 3, ini lainnya. Ini buat salinan untuk menyalin menduplikat formulir. Kemudian ini untuk mendelete-nya, ada untuk dicetak atau di print out. Kemudian ada tambahkan kolaborator jika ingin formulir ini diedit oleh orang lain. Kemudian ada add-on. Add-on ini fungsinya untuk menambahkan aplikasi atau fitur-fitur menunjang penggunaan formulir online. Oke, nah ini merupakan tampilan dari formulir online. Kemudian ada di sini respon. Responnya ini di sini nanti Bapak Ibu bisa klik. Di sini membuat spreadsheet. Spreadsheet ini artinya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan dikumpulkan dalam bentuk dalam format spreadsheet nantinya. Oke. Untuk pertama kita akan mengganti background atau mengganti tema dari formulir dengan mengklik sesuaikan tema. Pilih gambar. Oke, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan tema yang ada atau dengan unggah yang ada di laptop, terserah. Jadi misalnya ini saya gunakan yang ada di sini. Misalnya ini, pilih satu. Oke. Kemudian nanti gambarnya akan muncul. Kemudian mau disesuaikan warnanya, bisa disesuaikan warnanya, latar belakangnya. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik silang, baru kita akan membuat pertanyaan untuk mengumpulkan data. Untuk pertama, tahap 1, kita buat formulir online ini untuk mengumpulkan data atau pertanyaan. Misalnya dalam pengumpulan data siswa baru. Kita klik di sini untuk judul data siswa baru. Jika sama judul dengan nama formulirnya, tinggal diklik di sini. Kemudian untuk deskripsi ini biasanya berupa petunjuk atau urutan urutan dalam pengisian formulir ini. Boleh diisi, boleh tidak. Silakan isi formulir ini dengan benar. Oke. Kemudian baru kita buat pertanyaan. Kita klik di sini untuk membuat pertanyaan. Misalnya pertanyaan pertama kita mau tahu nama lengkap. Oke. Untuk format jawaban bisa kita pilih tadi ya, karena untuk nama lengkap cukup dengan jawaban singkat. Oke. Kemudian bisa kita aktifkan saklar wajib diisi. Jika kita mau menambahkan pertanyaan berikutnya, tinggal klik tanda tambah. Pertanyaan berikutnya misalnya jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Untuk pilihannya boleh Bapak Ibu pilih di sini berupa kotak centang misalnya. Tentu kita klik opsi, ketik opsinya misalnya laki-laki, kemudian opsi kedua, klik saja di opsinya perempuan.
Oke, kalau sudah klik lagi saklarnya, wajib diisi. Tambahkan lagi pertanyaan, misalnya mau menambahkan tanggal lahir. Oke, kalau di sini ditulis tanggal, nanti akan otomatis berubah format jawabannya berupa tanggal. Oke, klik wajib diisi. Kemudian ditambahkan lagi, misalnya kita ingin responden mengupload foto misalnya, berarti kita buat sini foto, berarti jawabannya nanti tentu berupa upload file. Nanti akan diminta izin untuk mengupload file ke drive, kita klik lanjutkan. Oke, kita setting file yang boleh diupload, izinkan hanya jenis file tertentu, kita aktifkan, misalnya ini gambar, kita klik gambar. Jumlah file maksimumnya cukup 1, kemudian ukuran maksimal. Oke, kemudian kita klik tambah pertanyaan, alamat kita bisa berupa jawaban singkat. Oke, klik wajib diisi. Misalnya kita mau memberikan pertanyaan dalam beberapa halaman atau bagian, kita cukup mengklik tambahkan bagian untuk halaman berikutnya. Misalnya bagian kedua kita ingin menambahkan pertanyaan tentang identitas orang tua siswa. Jadi di sini untuk judulnya boleh ditulis saja lanjutan. Oke. Kemudian kita tambahkan pertanyaan, misalnya nama orang tua. Jawaban singkat wajib diisi, klik tanda tambah. Kemudian pekerjaan. Oke, untuk pekerjaan boleh kita menggunakan nanti kotak, centang, atau drop down. Kita pilih misalnya drop down pekerjaan, misalnya wira swasta, kemudian PNS misalnya, atau ini nanti tergantung opsi jawaban yang akan Bapak Ibu berikan. Oke, klik wajib diisi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita buat. Jika Bapak Ibu mau menambahkan yang lain juga nanti boleh. Setelah semua pertanyaan dibuat, kita atur setelan dengan mengklik roda gigi tadi atau setelan. Kita mau peserta didik atau responden tadi memberikan hanya satu, cukup satu tanggapan saja, berarti 1 kali pengiriman. Kemudian kita tidak perlu mengacak urutan pertanyaan. Kemudian kuis, ini juga bukan berupa kuis, jadi setelannya hanya setelan umum. Kita klik simpan. Oke. Sebelum kita kirim, kita perlu melihat terlebih dahulu atau membuka pratinjau terlebih dahulu apakah penulisannya sudah benar. Kita klik tadi yang ada tanda mata pratinjau. Nah, inilah tampilan dari formulir yang akan dilihat oleh responden. Jadi tinggal mengisi nama lengkap misalnya. Oke. Kemudian jenis kelamin, tinggal menceklis tanggal lahir misalnya. Klik tanggal. Oke. Misalnya foto, ditambahkan file, misalnya tambahkan file, pilih file dari perangkat. Misalnya file dari perangkat,
Misalnya ini ada picture-nya, di sini pilih picture-nya, boleh terserah aja, kita ambil aja ini satu dulu. Oke, plot. Oke, kemudian alamat misalnya. Oke, kemudian berikutnya, ini tadi yang berikutnya berarti halaman kedua. Oke, nama orang tua, pekerjaan misalnya. Oke, pekerjaan misalnya. Nah, baru tinggal kirim. Jadi kalau seandainya data-datanya sudah benar, kita kembali ke formulir. Oke, kita kembali ke formulir. Berarti nanti akan terlihat di sini sudah satu orang memberikan respon, ya. Nah, jadi kalau ini sudah benar, artinya tidak ada salah dalam pengetikan atau fitur-fitur ini sudah berfungsi semua, kita tinggal mengirim. Kita klik kirim. Pengirimannya bisa melalui email dan bisa melalui link. Jika melalui email, tentu kita kirimkan dulu, kita ketikkan dulu alamat emailnya. Kemudian kita klik kirim. Nah, jadi nanti formulir ini akan terkirim ke email dari responden. Responden membuka melalui emailnya. Kalau lebih gampangnya bisa Bapak Ibu kirim melalui tautan atau URL atau link. Ini linknya, karena terlalu panjang bisa kita perpendek URL. Jika dirasa masih terlalu panjang, Bapak Ibu bisa memperpendek URL ini dengan menggunakan layanan aplikasi yang lainnya. Jadi misalnya kita mau memperpendek lagi, tentu kita salin dulu, kemudian buka tab baru, ya. Kita ke alamat ketikan gg.gg. Oke, ini layanan atau aplikasi untuk memperpendek URL. Kemudian klik di sini, kemudian Ctrl V, klik customize link. Nah, Bapak Ibu bisa ketikkan spesifik linknya, misalnya ini data siswa X misalnya, sort URL. Oke, kalau sudah berarti ini alamat linknya. Kita klik, ya, kita blok, kemudian Ctrl copy, ya, di keyboardnya, kemudian baru kita buka WhatsApp. Ya, kalau kita mau mengirim linknya di WhatsApp, buka WhatsApp web Bapak Ibu. Oke, misalnya saya coba aja satu ini, kita kirim ke sini, kita klik di sini, ketik di sini, Ctrl V, ini link tadi, kita kirim. Oke, itu caranya jika kita mau mengirim formulir melalui link melalui WhatsApp. Oke, nanti akan terkirim melalui WhatsApp dan mereka akan buka melalui WhatsAppnya. Oke, Bapak Ibu, itu contoh pembuatan formulir mengumpulkan data, ya. Bapak Ibu, kalau sudah selesai tinggal kita silang. Jadi formulir ini nanti akan tersimpan langsung di Google Drive, tidak perlu kita simpan ulang. Perubahan-perubahan yang kita lakukan tetap akan tersimpan di Google Drive. Baik Bapak Ibu, itu tentang pembuatan formulir online dengan menggunakan Google Formulir atau Google Form, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.